Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kami pada orang Ismanyong, naku sesungguhnya tentu dari hati. Dan sebagai imam yang kudahlan, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وعظيم على سيدنا محمد سيد الحرام والعجام وإمام مكة ومدينة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ربي زده شرفا وكرما ومحبة وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين وأسقية الزاهدين والخطبة لي بدلني عن ركعتين أولين فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا إسمعة له وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغ النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin urai-urai tunggu sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Diceritakan dalam sebuah hikayah yang mana setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, oleh Allah ditanya akal, wahai akal, man ana wa man anta. Wahai akal, solut soganda Allah bakal. Lalu akal pun menjawab, anta rabbi wa ana abdul dhaif. Ya Allah, Don adalah Tuhan Don, sedangkan Don adalah hamba Don yang sangat lemah. Lalu Allah pun senang dengan jawaban akal. Kemudian setelah Allah menciptakan nafsu, Allah juga bertanya kepada nafsu sebagaimana pertanyaan yang Allah tanyakan kepada akal. Man ana wa man anta, kata Allah kepada nafsu. Lalu tulis oleh nafsu, ana, anta. Nun adalah nun, ron adalah ron. Ini jawaban nafsu. Nafsu tidak mau mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Kecuali nafsu oleh Allah mesti dalam neraka selama bertutur. Kesiksa nafsu dalam neraka selama bertutur, ya Allah. Lalu setelah 100 tahun Allah Ta'ala kembali memanggil nafsu. Lalu bertanya oleh Allah bahwa nafsu dengan pertanyaan yang sama. Sodun sogata, man ana wa man anta. Lalu nafsu menjawab, ana, anta. Coba bayangkan. Berikutpun Allah Ta'ala siksa nafsu dalam neraka, tapi tidak pernah membuat nafsu menyerah. Dimantap pada pendirian doa. Tidak mau mengakui Allah adalah Tuhan. Tanya dulu sekalian, antri betul pentingnya dari ini. Serendah-rendah asli dalam neraka dikutuk sabah hidup, yang mana dikala takut sebabnya lubuh atau tapi nafsu 100 tahun dalam neraka, dia tidak mau mengakui Allah adalah Tuhan. Lalu kecuali nafsu pertama dalam neraka oleh Allah, detik dalam neraka selama 20 tahun, kesiksa dengan rasa lapar. Setelah itu baru nafsu mau mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Jadi tuan nafsu baru dia menyerah terhadap pendiriannya. Dan nafsunya hanya yang berbahagia Allah dalam tubuh kita. Dalam jiwa kita itu nafsu yang membangkang tersebut. Nafsu yang disiksa oleh Allah selama 2 tahunnya dalam jiwa kita itu orang yang berdiri. Pupuk nafsu tersebut adalah ini. Kerana Allah dalam Al-Quran, inna nafsa la amarahu bisu'in.
Sesungguhnya nafsu itu mengajak kamu kepada keburukan, memerintahkan kamu kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh nafsu jiwa kita. Maka hadirin yang berbahagia, hari ini dapat kita rasakan ketika bud yang kita lakukan adalah bud yang dilarang oleh Allah, yang merasa senang, semangat. Hana dah fikir dengan bud yang akan balik dengan Allah. Hana dah fikir dengan bud yang akan apa harta. Hana dah fikir akan putus silaturahmi. Hana dah fikir bahkan kita siap apa nyawa demi dapat bud yang dilarang oleh Allah. Karena jiwa kita memang galak kepada bud. Tapi di saat kita langkah kepada bud yang kebaikan, di saat kita ajak jiwa kita kepada kebaikan, pada perintah-perintah yang diberi oleh Allah, maka macam alasan yang lahir. Kata banding orang lain, itu nanti tanya dia di mana hana boleh menjual. Di bulan ini menjual anak dia. Itu tim jamaah mugrid nanti. Di bulan ini semayang. Sehingga kadang-kadang ditubit haba-haba dengan hidup bahawa dia kuat untuk ibadah. Tuhan untuk ibadah, dinombak pekerjaan. Bahkan karena jiwa yang memberontak ketika kita melakukan kebaikan. Maka hadirin yang berbahagia harus diakui sulit kita dalam hidupnya menjadi orang yang baik. Sulit kita dalam hidupnya menjadi orang yang benar-benar taat kepada Allah. Kayak kelawati kenyohan tinggal bayang. Apapun cerita dan ibu yang semayang hang tinggal. Tapi kadang-kadang hanya menjadi sebuah cita-cita. Saya besar bagi biasa. Anak berubah. Cita-cita. Lalu kali tahu tu 3 minggu, 2 minggu kaitin. Tapi baru yang kena kalau sulit. Karena nafsu terus diajak kita kepada keburukan. Maka hadirin yang berbahagia, kita harus akui bahawa kita ada usaha. Harus tahu. Anak di antara kita yang bersih anak. Hulu baru ada patah. Semua manusia itu ada dosa. Semua manusia ada kesalahan. Nyo harus akui. Maka anak anak berlai kita merasa lullah yang paling penting. Lul yang paling ibadah. Lul yang paling doa Allah. Sehingga seakan-akan sudah dikata kita. Dan kita merasa rendah dalam orang lain. Merasa hebat kita. Ketika dalam orang lain yang ada sembahyang sang-sang kita lebih hebat. Ketika dalam orang yang pukul maksud sang-sang kita lebih suci. Seakan-akan kita tidak memiliki dosa. Hadirin yang berbahagia, saya masih ada usaha berhasil. Maka anak boleh kita merasa kita paling suci daripada orang lain. Dan yang anak itu, pajak Allah riba kita dan pajak Allah murka kita. Maka kita tidak perlu menilai terhadap kekurangan orang lain. Anak betul. Menghabiskan waktu untuk memperbaiki diri itu lebih baik daripada menghabiskan waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Baik apa wajah yang kita kalah kesalahan kau, untuk kalah kekurangan kau, padahal pada diri kita cukup banyak kekurangan yang belum kita perbaiki. Maka dengan sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka kembali hati ingatkan kita ini tidak ada yang suci. Mandu dan yang ada usaha beragui. Hana ada bukulah pun, hana ada bukulah pun. Maka pada orang yang berbahagia, hana lain hati mengajak bagi yang membantu. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri. Bertaubatlah kepada Allah. Hana cara lain bagus sekali. Jangan biarkan kita terus dalam keadaan dosa. Tidak pernah kita mau bertobat kepada Allah. Karena bukan tanda-tanda untuk celaka adalah dia aman terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Hanya mudah. Jika ada pun dosa yang kalau kita taubat,
tapi tanya mantan lagi biasa. Hana rencana kita tobat kepada Allah. Nyo tanda tubuh dan nyo adalah tubuh orang-orang yang celaka. Maka hadirin yang berbahagia, marilah kita pada kesempatan yang berbahagia nanti mengajak dengan sepenuh hati, marilah kita bertobat kepada Allah. Seraya apapun dosa kita nyobek tagai-tagai dan merasa berkuasa. Seraya apapun dosa yang kita lakukan dalam hidupnya, pasti kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, menyesal, pasti Allah ampun dosa kita. Nyobek lagu katakan. Baik lagu katakan. Baik kalau merasa berkuasa. Pada dalam kita fikir dosa yang kan nyosa menjadi nol dosa anggap pulih lagi. Jadi nol dosa dari muda semua cukup le dosa kali ini. Cukup le dosa yang kita lakukan. Sehingga semua dalam buat nyom menjadi nol dosa sangat pulih lagi. Anggap ahli Allah jadi nol dosa. Sehingga kami kuasa kaki bagi lagi yang udik kalau ada kaki ada karena bintang kamu kuasa kapasitis terhadap amanah Allah yang sudah berkuat ini berbahagia itu adalah bisikan syaitan supaya kita hanya jatuh dan tobat kepada Allah. Sila muda kita Rasulullah gumau musuh menangis yang luar biasa. Duduk al-muda yang keluar. Tiba-tiba Sayyidina Umar menunjuk Rasulullah. Waktu dikandang al-muda yang Sayyidina Umar pun dijauh mendaga. Jadi betul-betul menangis yang tersedu-sedu, menangis yang luar biasa al-muda tersebut. Sehingga Sayyidina Umar mau dikandang al-muda yang gaknya dijauh mendaga. Padahal terkenal Sayyidina Umar dulu yang cukup garang. Tapi dengan wak dan gaknya itu merumah. Sudah dari tambang Sayyidina Umar Rasulullah. Pada kalangan Rasulullah, Sayyidina Umar kasih lepur-lepur benda. Tanya Rasulullah, apa bakal kata mawa Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, nan muda ilmu musuh-musuh. Bertelur kata nanti muda nur pun benda ya. Lalu tamang muda yang kenal Rasulullah. Lalu tamanglah muda. Bertanyalah Rasulullah. Hai muda aku yang menyebabkan engkau menangis begitu terseduh-seduh, menangis begitu luar biasa. Ya Rasulullah, belum rayukan dosa ya Rasulullah. Soraya dosa kita mengunjung hai muda, antara dosa lo ya Rasulullah. Soraya dosa kita dengan dunianya hai muda, mentoraya dosa dosa Rasulullah. Soraya dosa kita dengan aras Allah, dengan kursi Allah, mentoraya dosa dosa Rasulullah. Lalu singkat cerita, anda yang berceritalah tentang dosa yang dia lakukan. Ya Rasulullah, ulunnya dikalana ulun meninggal, lun akan lun preh Pak Kubu meninggal tersebut. Di saat ahli famili daripada mayatnya kembali ke rumahnya masing-masing, maka di kala malam lun akan lumpuh kubunya. Lumpuh kubu mayat tersebut, kemudian loncok ijak kafan daripada mayatnya, lumpuh mayatnya, kemudian ijak kafannya loncok lumpuh lain. Dan kemudian kalau lakukan ya Rasulullah sama di sana 7 tahun Rasulullah nyambut. Coba bayangkan. Mayat belum dan yang akan dilakukan selama 2 tahun. Bapaknya ya Rasulullah meninggal itu adalah yang cukup laga daripada kaum Ansar di Madinah. Cukup laga, terkenal kecantikan negara tersebut. Lun musom-musom, lun freh, keluarga antara yang diwono. Lun kumit kubunya sampai ke malam. Kemudian di saat keluarga di Kairo dan ketika lun kadang keaman, lalu lun kubu antara tersebut.
Kemudian lun tuhah ija kafan yang nabak darahnya, lun buka kain kafan yang nabak darahnya, lun puluh dan darahnya. Tiba-tiba ya Rasulullah, di saat lun kalan ada wajah mayan di darahnya, timbul syahwat, timbul syahwat, sehingga dengan segala kehilafan akhirnya lun pun menzinahi mayat darah tersebut. Setelah lun zinahi mayat darahnya, dikala lun kemudian daripada hubungan dengan kehendak Allah, tiba-tiba mayat darahnya pun mati. Ya fasik, wahai pendosa, sungguh engkau begitu tega. Aku yang telah ditutupi aurat oleh keluargaku, engkau dengan teganya menelajangi. Aku yang telah disucikan oleh keluargaku, engkau begitu tega menodai. Pakiban malelun dengan Allah yang muda, pakiban malelun berubah dengan Allah dengan keadaan tubuh yang ternodai, dengan keadaan tubuh yang telanjang. Sungguh engkau adalah pendosa yang luar biasa. Kemahiran. Lalu anak muda yang tersedot hati, terkejut yang luar biasa, menyesal yang luar biasa, sehingga yang menyebabkan anak muda yang dulu musuh-musuh pada Allah. Di Rasulullah hadirin yang berbahagia, di kedua cerita dari muda yang mirah pas, bengeng, fitnan sayang Rasulullah rumah, tapi orang mendengar cerita tentang buka pipi dari rumah dulu. Hanya muda pipi daripada rumah dulu. Lalu anak muda yang pun tabur kisi dosa yang kubur lain, tabur kisi yang lain. Rasulullah yang harapan yang satu-satu di Rasulullah pun boleh juga, sehingga pertama-tama menyesal, pertama-tama gemuk. Gejaklah menyebabkan menyebab guru pasir. Bersujud kepada Allah, menyesali dosa yang pernah dikubur. Lalu singkat kita ada pegang, lelah malaikat Jibril, Pak Nabi kita yang Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Allah mengirim salim kepada malaikat Jibril. Wahai Muhammad, bertanya oleh Allah, kau yang pengampun dosa, pulau ni Allah. Ai Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada pemuda tersebut bahawa Allah telah mengampuni dosa-dosa. Coba bayangkan ini. Hidupnya raya dosa yang dilakukan oleh pemuda tersebut, mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa ketika pemuda yang betul-betul menyesali dosa. Maka apalagi dosa? Dosa dan yohana dari dosa yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Maka sungguh Allah lebih mampu untuk mengampuni dosa dan cuma tinggal bertanya dan taubat kepada Allah Tuhan. Allah tak boleh hanya bertaubat. Dalam sebuah hadis disebutkan, Inna Allah yabsutu yadahu fil nahari liyatuba musibu fil laili, wa yabsutu yadahu fil laili liyatuba musibu fil nahari. Sesungguhnya Allah selalu membuka pintu ampunannya pada malam hari untuk orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah membuka pintu taubatnya di siang hari untuk orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari. Allah hadirin yang berbahagia, nubreh buat teuro, nubreh yang bertobat dari dosa yang kami buat malam. Buat malam Allah nubreh kita yang bertobat untuk dari dosa yang kami buat teuro. Artinya Allah sambil-sambil nubreh kita yang untuk kita yang bertobat kepada Allah. Maka Allah untuk pulanglah kita yang itu. Apakah kita terus kita jaga dosa yang kanannya ataupun kita bertobat kepada Allah? Dan kita yakin satu saat kita akan kembali kepada Allah. Kita akan tahu Allah hanya kita yang tumpang dunia itu. Satu saat madu kita akan berakhir, kehidupan kita akan berakhir. Kita akan tahu kepada Allah. An-nasu yu'minuna bi a'malihim khairan fa khairun, syarran fa syarrun. Manusia yang berbalak sesuai dengan amal perbuatannya, buat amalan berbalak, buruk amalan buruk berbalak. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik pun akan terkadar, yang buruk pun akan terkadar. Makanya manusia pulang kepada Allah. Mudah-mudahan kalau dia Allah, mudah-mudahan umum yang
dua yang mampu dan yang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bertobat kepada Allah, dan ketika kita bertawa kepada Allah dan bertawa dalam keadaan buruk yang kami ampun oleh Allah, dan kita kembali ke sisi Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersuara kami yang mampu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi bersuara bagi sidang yang Jumat yang akan berhadir pada orang yang berbahagia kita bagi menjadi tambang dalam buku 2 Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من آيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اختم آجالنا ولوالدينا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا ربنا يا مولانا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ورزق الله.